Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ayyadal mujahidin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang mulia guru kita Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Segaf panjang umur, sehat walafiat. Guru kita Al-Mukarram Al-Habib Bagir panjang umur, sehat walafiat, yang menjadi sebab kita bisa kumpul dan selalu bertemu di FS 3G Kiai Haji Ahmad Maulana bin Kiai Haji Sanin panjang umur, sehat walafiat, beserta seluruh para ulama, para kiai, para guru. Di dalam Al-Quran, jika kita mencermati bacaan kita, akan kita jumpai ayat yang ada arti kemerdekaan. Yang pertama, fatahriru raqabatim mu'minah, maka dimerdekakan budak yang beriman, yaitu sahabat Bilal. Siapa yang memerdekakan sahabat Bilal? Abu Bakar As-Siddiq, dengan harga 1 ekor onta dengan bulu merah. Saat itu yang punya onta dengan bulu warna merah hanya orang-orang tertentu. Yang paling banyak memiliki Sayyidatina Khadijah, karena dia wanita terkaya di Mekah. Luasnya kota Makkah itu separuh sebelah milik Sayyidatina Khadijah. Makamnya ada di Jannatul Ma'la. Kalau kita umroh sama Haji Ahmad, kita umroh sama Haji Ahmad, kita umroh sama Haji Ahmad, kita haji Puroda sama Haji Ahmad, diajak ziarah. Selesai ziarah di Sayyidatina Khadijah, mundur ke belakang 10 langkah, kita ziarah ke Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki. Mundur 10 langkah ke belakang, kita ziarah ke Mbah Maimun Zubair. Kenapa Mbah Maimun ada di situ? Blok istimewa, karena dia menjelang ajalnya lagi menulis tentang kemuliaan seorang wanita yang bernama Siti Khadijah. Sampai viral sebelum dia berangkat haji, syair-syairnya yang banyak dibaca oleh grup-grup qasidah. Sa'duna fid dunya bi Khadijatal wa Fatimatas bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra, karya Mbah Maimun Zubair. Berangkat haji meninggal. Informasinya sampai ke pemerintah Arab Saudi, pejabat yang mengurus itu memberikan tempat di situ. Kata Nabi, al-mar'u yuhsyaru
ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Kalau dia senangnya sama Cina, dikumpulinnya di IKN. Turun dari blok itu ke bawah makamnya Habib Salim Asy-Syatiri, Sultanul Ulama. Datang ke kampung saya, ceramah di kampung saya. Lihat ada jamaah yang merokok, ditegur oleh Habib Salim dengan arahannya, dengan ilmunya, dipahami oleh jamaah. Hari itu tobat, berhenti ngerokok semua. Habib Salim pernah menyadarkan orang yang punya usaha jual tembakau. Begitu ketemu Habib Salim, dia sadar, dia tobat. Itu lahannya, itu kebunnya yang berisi pohon tembakau semua, dia bakar. Beberapa tahun kemudian itu orang kaya yang punya usaha jual tembakau tobat, punya anak yang bungsu, ketemu lagi dengan Habib Salim. Kata Habib Salim Asy-Syatiri, orang tuamu tobat, kebun tembakonya dibakar. Kata anaknya, guru, orang tua saya kaya, maka dia bakar itu kebun tembakonya, enggak masalah, masih banyak kekayaannya. Saya anak bungsu miskin, maka saya bakarnya dikit-dikit. 10 menit. Udah ya. Dari Habib Salim kita naik ke atas sebelah kiri, makamnya Syekh Nawawi. Kenapa diberi oleh pemerintah makam tempatnya agak tinggi? Karena keilmuannya. Dia adalah gurunya para ulama-ulama yang ada di Mekah. Syekh Nawawi. Syekh Nawawi. Syekh yang sekarang ini orang pada ngaku-ngaku cucunya keturunan Syekh Nawawi. Yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Lanjut. Yang kedua, ada juga ayat kita jumpai yang maknanya kemerdekaan Istiqlal. Yang ketiga, kita jumpai makna kemerdekaan dalam Al-Quran. Ada yang namanya Fatham Mubina, ada Al-Fattah, ada Utuh. Maka kita dengar setelah Nabi dari Madinah 10 tahun sudah memiliki kekuatan yang bisa memerdekakan penduduk kota suci Makkah, ekspansi ke Mekah, maka Mekah dikuasai kembali oleh umat Islam. Itu yang kita dengar dari guru yang namanya Futuh Makkah. Prosesnya panjang, 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kembali baru itu kota suci Mekah berada di tangan umat Islam. Sudah merdeka. Maka diabadikan. Kalau kita umroh, kalau kita tinggal di hotel yang namanya Hilton, Zamzam, ada nama jalan Jiyad, ada nama jalan Sud, ada Jiyad Sud, ada nama jalan Al-Hijrah. Enggak akan mungkin dinamakan jalan Al-Hijrah kalau tidak ada historisnya, kalau tidak ada sejarahnya.
Begitu di negara kita Kalimalang ada nama jalan Kiai Haji Nur Ali. Ulama, pahlawan nasional, kebanggaan orang Bekasi. Berjuangnya ikhlas karena Allah, meninggal dunia, datang Presiden Sutrisno. Bawa amanah dari Presiden Soeharto, minta kepada keluarga Kiai Haji Nur Ali agar mengizinkan Kiai Haji Nur Ali dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Kiai Haji Amin Nur, Ustazah Atiko Solihah, Nurul Anwar Musyawarah. Tidak buru-buru mengambil permintaan pemerintah. Dicari ternyata di bawah bantal. Kiai Haji Nur Ali udah menulis wasiat, kalau Abah meninggal dunia jangan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, makamkan saja di Pondok Putri. Ada trio ulama, kalau tadi Habib Ali bilang juga ada trio habaib, ada 3 ulama dalam sejarah kemerdekaan, Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Mursyidi, Bapak Haji Darip. Trio. Sampai di Klender depan Masjid Al-Makmur, flyover pasar, sebelah kirinya itu nasi uduk mat lengket. Kenapa itu nama jalannya Bekasi Timur? Karena itu akses perjuangan trio pejuang Kiai Haji Nur Ali, Kiai Mursyidi, Bapak Haji Darip. Dipanggil oleh Jenderal Sudirman Kiai Haji Nur Ali ke Jogja. Belum punya kendaraan, jalan kaki. Maka Kiai Haji Nur Ali kakinya besar, telapak kakinya lebar. Kalau pakai sendal sekarang 58. Gede kakinya. Satu langkahnya dari ujung Malang, dulu ujung Malang, diganti sama beliau ujung Harapan. Itu dari ujung Harapan sampai Kerawang, jalannya Kiai Haji Nur Ali 1 langkah sampai Kerawang. Waktu itu Kerawang belum ada KM 50. Sekarang ada KM 50. Masih ingat? Di negara yang katanya sudah merdeka, tapi ada anak bangsa ini belum terasa merdeka. Para muhibbin, pencinta habaib, pencinta Rasulullah dibantai di KM 50. Katanya sudah merdeka. Katanya sudah merdeka. Katanya sudah merdeka. Sampai besok katanya udah merdeka, tapi ada anak bangsa dijegal mau nyalonin gubernur. Ngomongnya sih saya nggak bakal cawe-cawe, tapi masih terus. Ketua umum partai dipanggil sini, mau bergabung dengan KIM, Koalisi Indonesia Maju, mau. Jika mau, dapat berapa kursi menteri. Yang kedua, jangan dukung Anies. Itu syaratnya. Hah? Lanjut. Akhirnya yang sudah deklarasi lebih awal menarik diri, tidak mendukung Anies. Tapi nanti ada KM 29. Di tanggal 29 nanti batas akhir pendaftaran. Partai-partai juga sudah bikin perjanjian. Kalau nanti di ujungnya ternyata yang dijadikan bukan Ridwan Kamil, tapi yang dijadikan anaknya, partai-partai bakal menarik diri, tidak mendukung anaknya Jainuddin. Mudah-mudahan itu terwujud. Ya Rabbal. Kenapa?
Karena Anies satu-satunya orang yang bisa memperbaiki keadaan. Hanya dia yang bisa. Terbukti 5 tahun yang lalu. Reklamasi dia yang gagalin. Karena bukan untuk warga Jakarta. Bertentangan dengan aturan pemerintah provinsi. Digagalin, dibatalin. Itu yang punya proyek reklamasi minta diganti karena digagalin. Maka gantinya di Kalimantan. Itu ganti. Nggak usah pakai disebut, udah pada tahu. Jangan pakai disebut IKN. Emang itu Kiai Haji Nur Ali yang menggagalkan kolonial Belanda untuk merampas ibu kota Batavia. Kantornya di Mester, sekarang Jatinegara. Begitu Belanda akan datang melalui akses Cikampek, Kerawang, Cikarang, Bekasi, Cakung, Pulau Gadung, Jatinegara Kaum, Klender, Cepinang, Mester. Hanya itu aksesnya. Dijegat sama Kiai Nur Ali di jembatan Kali Citarum dengan senjata 9 buah batu dibungkus di ujung sarung. Dinamakan senjatanya itu batu bandring. Dulu kita kalau main layangan pada begitu tuh. Begitu tank-tank Belanda sudah ada di tengah posisi jembatan Kali Citarum, dilempar Bismillahi Allahu Akbar. Wama romaita iz romaita walakinnallaha roma. Yang melempar emang tangan seorang hamba Allah, Kiai Haji Nur Ali. Tapi Allah ikut campur dalam proses pelemparan batu itu menjadi sebuah ledakan yang dahsyat. Tank-tank hancur, jembatan putus. Beberapa kendaraan Belanda tidak berfungsi. Yang di belakang masih ada. Kata Kiai Haji Nur Ali, mundur. Bikin lubang yang besar. Dibikin oleh tentara Hizbullah, anak buah Kiai Haji Nur Ali. Rapi buat lubang, belajar dengan perang Khandaq, perang Nabi. Dibuat lubang besar, ditutup dengan kayu, ditutup dengan tanah, ada pohon-pohon. 3 hari kemudian tank-tank yang di belakang itu masuk ke Bekasi. Kata dia, lewat sini nih aman. Begitu lewat, kecebur semua itu tank-tank. Diabadikan tempat itu menjadi sebuah nama Rawatembaga. Maka prosesnya panjang. Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini FS3G prosesnya panjang. Sampai hari ini milad yang ke-29. Mudah-mudahan akan lebih banyak manfaat dan berkahnya. Wassalamualaikum.